Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menjawab pertanyaan beberapa ikhwan. Ada yang bertanya, bagaimana sih pengaruh media sosial saat ini dalam ilmu agama? Baik, insya Allah kita jawab dengan sesingkat mungkin. Yang pertama, media sosial saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi atau hiburan media. Media sosial juga memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan agama Islam dalam konteks pendidikan agama Islam. Media sosial memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama dampak positif, yang kedua dan negatifnya. Nah, dampak positif media sosial terhadap pendidikan agama Islam yaitu pertama akses ke informasi agama yang lebih luas. Juga media sosial itu memungkinkan umat Islam untuk mendapatkan informasi agama yang lebih mudah dan cepat. Berbagai konten yang berkaitan dengan ajaran Islam seperti ceramah, kajian, artikel, dan video dakwah itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini memudahkan umat Islam di dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran agama, baik untuk diri sendiri maupun untuk dibagikan kepada teman-temannya dan kepada yang lainnya. Nah, yang kedua, penyebaran dakwah yang lebih efektif. Media sosial memberikan platform bagi para ulama, dai, dan pemuka agama, yaitu untuk menyampaikan dakwah secara lebih luas, tentunya melalui platform seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, kemudian TikTok, dan aplikasi X, ya. Pesan-pesan Islam juga dapat disampaikan kepada audiens yang lebih besar dan lebih beragam tanpa batasan geografis. Dan yang ketiga, yaitu interaksi dan diskusi yang membangun di media sosial. Umat Islam dapat berdiskusi dan bertukar pandangan tentang isu-isu agama. Ini memungkinkan adanya pertukaran pemikiran yang konstruktif serta memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan pemahaman yang lebih baik insya Allah tentang ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang keempat, pendidikan agama secara interaktif. Media sosial mendukung format pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya seperti kelas-kelas agama daring, ya, sesi tanya jawab atau kuis agama yang dapat melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik, menjadikan proses pendidikan agama Islam itu lebih menarik dan dinamis. Nah, sehingga dampak negatif media sosial terhadap pendidikan agama Islam itu seperti apa? Nah, satu, dampak negatifnya yaitu penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu adalah benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Banyaknya konten-konten yang tidak terverifikasi, ya, bahkan yang bisa menyesatkan, bisa membuat pemahaman agama seseorang itu menjadi salah. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahpahaman di dalam kesalahpahaman dan penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar, sesuai yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, kehilangan fokus dan prioritas dalam pembelajaran. Ketergantungan pada media sosial bisa menyebabkan gangguan dalam proses belajar, termasuk pendidikan agama Islam. Banyaknya distraksi dan informasi yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran agama dapat mengalihkan perhatian siswa atau individu dari materi yang penting. Nah, oleh karena itu yang ketiga, polarisasi pemikiran. Media sosial dapat memperburuk, ya, polarisasi dalam umat Islam ini. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan media sosial itu untuk menyebarkan paham-paham yang radikal serta eksklusif, ya. Ini bisa memicu perpecahan dan menghambat terciptanya pemahaman agama yang inklusif dan moderat. Kesimpulannya, media sosial itu membawa dampak yang besar terhadap pendidikan agama Islam. Untuk memaksimalkan manfaatnya, ya, penting bagi umat Islam itu untuk bijak dalam menggunakan media sosial, memilih sumber yang kredibel dan aktif dalam menyaring informasi yang diterima. Dengan cara seperti ini, media sosial itu bisa menjadi alat yang efektif sebenarnya dalam mendukung pembelajaran agama Islam yang lebih baik dan menyeluruh, serta memfasilitasi penyebaran dakwah yang membawa kebaikan bagi umat, insya Allah. Nah, jadi
Nah, itulah beberapa dampak positif dan negatif dalam bermedia sosial. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang baik di dalam bermedia sosial kita dalam keseharian kita sehari-hari insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.